Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman para penghobi atau pecinta tanaman ya. Di YouTube kemarin ada yang komen kenapa kemudian cangkokan saya 3 hari setelah saya tanam mati. Nah, cuman memang pertanyaannya sudah diedit ya, sehingga jawaban saya tidak sesuai dengan pertanyaan beliau. Nanti saya coba lihat lagi ya. Tapi poin yang bisa saya tangkap adalah kenapa cangkokan setelah ditanam 3 hari mati, gitu ya poinnya teman-teman ya. Lalu kalau mau berbagi kisah, apakah saya pernah mengalaminya? Pernah, tapi waktu itu saya belinya online. Ya, saya belinya online. Kemudian apakah ketika saya nyangkok sendiri pernah juga mengalami? Sebentar, saya ingat-ingat dulu ya. Belum pernah. Belum pernah. Karena memang saya kalau nyangkok kan tidak banyak teman-teman ya. Paling satu pohon hanya 1, 2, 3, 4 itu udah paling banyak. Ya. Karena kan pohon saya kan tidak terlalu besar ya, karena di pot ya. Paling yang di tanah ada, tapi paling maksimal 4. Ya paling hanya di bawah 10% dari ranting jumlah pohon. Jadi masih ideal. Nah, oke teman-teman, saya ingin berbagi kisah ya, pengalaman saya. Jadi setiap saya nyangkok sendiri ya teman-teman ya, plastiknya itu hampir nggak pernah saya buka. Mau dibuat akarnya sedikit masih aman sih menurut saya. Kalau kita cangkok sendiri, tanam sendiri, mau dibuat misalkan akarnya rada coklat jadi banyak juga lebih bagus, karena memang kita nanam sendiri teman-teman, nanam sendiri. Nah, kalau di ini kan dia Kyojok ya, usia 1 bulan setelah turun cangkok di polybag 30. Kemudian ini kristal merah sama 1 bulan setelah turun cangkok. Kemudian ini madu deli merah teman-teman. Kyojok, kristal merah, dan madu deli merah. Sementara yang di Cincalo Tebu ada di ujung ya, ada di ujung. Jadi kita hanya 3 aja, tampilkan 3 saja teman-teman. Nah, kemudian apakah itu tadi saya cerita mengenai cangkokan bekas plastik pembungkusnya itu nggak pernah saya buka teman-teman. Jadi saya tanam saja. Prinsip saya pasti nanti akarnya tembus. Paling minimal saya saya geret-geretin pakai pisau gitu ya. Saya geret-geretin pisau agar akar lebih mudah tembus. Nah, kemudian belum pernah merasa saya buka ya, termasuk juga yang saya beli online. Kan saya dulu pernah beli online juga, itu kadang tidak pernah saya buka, hampir tidak ada yang saya buka. Paling saya bolongin di bagian ujung yang tidak ada akarnya, itu saya sobek sedikit. Udah gitu aja sih teman-teman. Nah, itu salah satu treatment dari saya yang menurut saya yang paling pas agar kemudian tanaman tersebut atau cangkokan tersebut atau media tersebut tidak terganggu, bahkan terlepas atau terkupas atau tertekan sehingga menyebabkan akar pada patah ya. Itu sih analisa saya, sehingga saya kemudian merangkum bahwa untuk plastiknya tidak perlu saya sobek. Gitu aja sih teman-teman ya. Nah, lalu kemudian saya pernah mengalami sebuah tanaman itu mati. Jadi memang batangnya super jumbo teman-teman ya, kristal merah jumbo. Saya beli 2, ternyata yang hidup 1. Jadi waktu itu memang ada sebuah tekanan ya, karena medianya saya langsung pakai polybag 50 besar. Nah, kemudian waktu itu ada sebuah tekanan ya, meskipun waktu itu hanya pakai media tanamnya yaitu sekam mentah, tapi ternyata tekanan itu yang kemudian menyebabkan ikatan dari plastik ke batang cangkok itu terlepas, sehingga kemudian akar yang tertempel itu ikut terlepas ya, ikut terputus gitu teman-teman. Jadi memang ketika menaruh itu sebisa mungkin harus pelan-pelan, syukur-syukur dibantu dengan ikatan bambu atau sebagainya ya, agar lebih kuat. Mungkin di awal-awal seperti itu, dan hindari gerakan-gerakan yang
menyebabkan sebuah tanaman tersebut harus patah cangkokannya, terutama di bagian akarnya teman-teman. Nah kemudian resiko beli online ya memang seperti itu sih teman-teman ya. Risiko beli online memang seperti itu. Terkadang tanaman saya beberapa kali kristal merah juga mati ya, atau kristal putih mati karena ya kita nggak bisa ngukur akarnya itu. Menurut saya memang belum optimal, tapi udah dipotong. Nah, jadi akarnya sebisa mungkin matang dulu atau coklat dulu baru kemudian kita potong. Tapi kalau itu nyangkok sendiri, kalau yang nyangkok orang lain kita beli online kan kita nggak bisa ngukur akarnya. Ya pokoknya ada pesanan potong, ada pesanan potong. Yang menurut saya itu sebelumnya memang belum layak untuk dipotong gitu. Terkecuali kalau kita sendiri yang nyangkok, akar masih sedikit, tidak ada level perjalanan jauh itu tadi teman-teman ya. Nah kemudian kita bisa taruh, kita urus sendiri, kita taruh tempat yang teduh, kita taruh tempat yang lembab. Bahkan saya jarang itu, biasanya kita pangkas-pangkas daunnya, lalu kemudian kita langsung kita pakai media tanam, cukup sekam aja dulu teman-teman. Nah lalu setiap pagi dan sore kita beri air, kita kocor air terus teman-teman, sehingga terlihat lebih adem ya, karena terlihat lebih adem teman-teman. Nah selama ini ketika saya nyangkok sendiri aman sih, pasti hidup teman-teman. Dan berarti problemnya itu adalah ketika beli online, ada waktu di jalan itu yang kemungkinan berpengaruh kepada kondisi akar, apalagi yang akarnya masih sedikit. Nah belum kemudian kalau beli online ya memang harus begitu cangkokan datang ya berarti harus ada treatment khusus kan ya, ada perawatan khusus dulu. Kemudian ya prinsipnya kita jangan sampai kalau baru turun cangkok kita taruh di langsung terkena sinar matahari, minimal di bawah pohon, di balik tembok, atau ditaruh tempat-tempat yang lembab. Dan kebutuhan air harus banyak. Itu yang saya alami sih ya, yang saya praktekkan itu, dan ternyata cukup ideal, cukup memberikan pengaruh. Buktinya ketika saya nyangkok sendiri, saya sebenarnya juga belum terlalu pengalaman nyoba-nyoba hidup teman-teman. Ada yang baru sebulan udah keluar akar, 2 bulan keluar akar, 3 bulan keluar akar. Ada juga yang nggak keluar akar, padahal nyangkoknya bareng satu pohon juga ada. Nah oke. Nah kemudian berikutnya kenapa saya belum tahu nih nanamnya di tanah atau di pot teman-teman ya. Kalau misalkan di tanah ya kemungkinan ada resiko terbuka langsung kepada sinar matahari. Cuman kalau di polybag ya kita bisa naruh di mana saja. Teman-teman. Nah kemudian ketika seperti ini mau kita taruh di tanah pun saya jarang-jarang saya sobek teman-teman. Saya taruh aja langsung karena menurut saya itu lebih selamat ya. Apalagi kondisinya ini baru sebulan, tentunya perakarannya tidak terlalu bagus. Nah begitu teman-teman. Jadi kalaupun kita nanam di tanah pun kecenderungannya langsung saya masukkan, sudah tinggal ditimpa, tapi tetap harus dibantu dengan kocor air sampai beberapa minggu, sampai kemudian cukup nyaman, baru kemudian kita tinggalkan. Nah, oke. Demikian teman-teman, semoga bisa memberikan informasi kepada Bapak yang kemarin komen kok baru saya turun cangkok kita tanam 3 hari langsung mati. Setidaknya bisa memberikan gambaran mana pilihan yang harus kita terapkan. Selamat menanam, semoga bermanfaat, menghijaukan lingkungan sekitar.